Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, dan selalu di dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai ketenagakerjaan. Yuk kita saksikan sama-sama. Pertama-tama, yuk kita bahas mengenai pengertian dari ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan definisi tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu kita akan mendefinisikan mengenai angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 5 tahun dan lebih yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan menganggur. Sedangkan untuk definisi dari kesempatan kerja yaitu ada dua definisi teman-teman, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Dalam arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Kesempatan kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, mereka yang bekerja penuh atau full employment, yaitu mereka yang sudah bekerja dan memenuhi syarat antara lain bekerja 40 jam kerja seminggu, memiliki upah minimum regional, dan sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahlian. Yang kedua, mereka yang masih setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan yang lain. Sekarang, yuk kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja ada banyak nih teman-teman, yaitu pertama, usia tenaga kerja. Yang kedua, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang ketiga, lapangan kerja yang tersedia. Yang keempat, jumlah angkatan kerja yang tersedia. Yang kelima, besarnya permintaan total masyarakat. Yang keenam, besarnya investasi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha. Yang ketujuh, kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Yang kedelapan, ekspor dan impor yang dilakukan oleh suatu negara. Yang kesembilan, kebijakan pajak yang dijalankan oleh pemerintah. Dan 10 atau yang terakhir, kerjasama dengan negara lain yang mampu menciptakan kesempatan kerja di luar negeri. Perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja dinyatakan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi penduduk berusia 15 hingga 64 tahun dikali 100%. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua jenis, tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mengandalkan fisik atau jasmani dalam melaksanakan proses produksi. Contohnya guru, supir, dokter, tenaga administrasi, dan sebagainya. Sedangkan tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan pikiran yang bersifat produktif dalam proses produksi. Contohnya manajer, direktur, dan lain-lain. Nah, kalau berdasarkan kemampuannya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, tenaga kerja terdidik atau skill labor adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus. Misalnya dokter, hakim, pengacara, guru, akuntan, notaris, insinyur, dosen, ekonom, polisi, dan sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih atau trained labor adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman praktis. Contohnya,
pilot, pemain sepak bola, supir, pelayan toko, montir, penjahit, dan sebagainya. Dan yang ketiga, tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih atau unskilled labor and untrained labor adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya. Misal, pesuruh, bangunan kuli, buruh gendong, pembantu rumah tangga, tukang beca, tukang sampah, dan sebagainya. Berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan, tenaga kerja dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja bagian pemasaran. Dan yang ketiga, tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Kemudian berdasarkan hubungan dengan proses produksi, dibedakan menjadi yang pertama, tenaga kerja langsung. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Dan kemudian berdasarkan kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Yang pertama, tenaga kerja departemen produksi, dan yang kedua, tenaga kerja departemen non-produksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai upaya apa aja sih yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja antara lain latihan kerja untuk pengembangan keahlian dan keterampilan kerja tenaga kerja. Kemudian yang kedua, pemagangan melalui latihan kerja di tempat kerja. Yang ketiga, perbaikan gizi dan kesehatan. Yang keempat, meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal, kursus-kursus kejuruan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menanamkan jiwa kewirausahaan. Lalu, kita akan membahas sistem upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah atau wage adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut surat perjanjian kerja, kesempatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan dari pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Lalu, berikut ini merupakan beberapa pengertian yang berkaitan dengan sistem upah. Yang pertama adalah upah buruh adalah pendapatan yang diterima buruh dalam bentuk uang yang mencakup bukan hanya komponen upah atau gaji, tapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin atau reguler. Kemudian yang kedua, upah pekerja dan kebutuhan fisik minimum. Maksudnya bahwa penetapan tingkat upah dan gaji bagi pekerja merupakan kebijakan yang sangat penting untuk peningkatan taraf hidup pekerja dan keluarganya yang merupakan kebutuhan fisiknya. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja adalah nilai output atau hasil produksi yang dikerjakan oleh sejumlah tenaga kerja. Dan yang terakhir, upah nominal dan upah real. Upah nominal yaitu jumlah upah yang diterima buruh dalam bentuk uang atau upah nominal adalah upah yang diterima buruh sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Kemudian yang kedua, upah real, yaitu jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah nominal. Upah real menggambarkan daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima buruh. Kemudian, cara menghitung upah minimum. Upah minimum dapat dihitung dengan rumus upah minimum sama dengan gaji pokok dikali 75% dari upah minimum ditambah tunjangan tetap atau 25% dari upah minimum. Contohnya, upah minimum Provinsi Jakarta sebesar 2.500.000. Apabila Anda bekerja di Jakarta, perusahaan dilarang membayar pekerja tersebut dengan upah yang lebih rendah dari 2.500.000. Perusahaan juga harus memberikan gaji pokok sekurang-kurangnya 75% dari 2.500.000, yakni sebesar 1.875.000. Jadi, apabila gaji keseluruhan Anda sebesar 2.800.000, berarti Anda dibayar lebih besar dari UMP Jakarta. Tetapi apabila gaji pokok hanya dibayar sebesar 1.750.000 rupiah, kurang dari 75% UMP Jakarta, maka Anda telah dibayar di bawah upah minimum DKI Jakarta. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumus kenaikan upah dan upah tahun depan.
Rumus untuk menghitung kenaikan upah adalah sama dengan upah tahun berjalan dikali inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Lalu rumus perhitungan upah tahun depan yaitu upah tahun depan sama dengan upah tahun berjalan ditambah kenaikan upah. Contohnya sebagai berikut. Kondisi UMP di DKI Jakarta dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 5% dan UMP sekarang 2.700.000. Maka UMP tahun depan dapat dihitung sebagai berikut. Sama dengan 2.700.000 ditambah 2.700.000 dikali 5% tambah 5%. Kemudian ditotal menjadi 2.970.000. Lalu macam-macam cara pemberi upah. Macam-macam cara pemberian upah antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, upah waktu atau jangka. Artinya upah dihitung berdasarkan lamanya bekerja. Bisa jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Yang kedua, upah borongan. Artinya upah dihitung berdasarkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Yang ketiga, upah satuan, artinya upah dihitung berdasarkan banyaknya barang yang dihasilkan. Yang keempat, upah skala berubah, artinya upah buruh tergantung hasil penjualan perusahaan dengan terlebih dahulu ditentukan upah minimalnya. Yang kelima, upah indeks, artinya upah ditentukan oleh indeks hidup buruh dan keluarganya. Yang keenam, upah partisipasi, artinya buruh mendapat upah tertentu dan bagian laba. Dan yang ketujuh, upah co-partnership, artinya buruh mendapat upah tertentu dan bagian laba berupa saham. Kemudian kita akan membahas mengenai pengangguran atau dalam bahasa Inggris disebut unemployment. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Untuk menghitung rumus tingkat pengangguran adalah sebagai berikut. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Pengangguran yang terjadi pada suatu negara disebabkan oleh beberapa jenis. Di antaranya yaitu yang satu, pengangguran ketidakcakapan adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani. Yang kedua, pengangguran musiman adalah pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian. Kemudian yang ketiga, pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja. Yang keempat, pengangguran karena upah terlalu tinggi. Artinya, pengangguran yang terjadi karena para pekerja atau pencari kerja menginginkan adanya upah atau gaji yang terlalu tinggi. Kemudian yang kelima, pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena terdapat kelebihan faktor produksi. Yang keenam, pengangguran voluntary adalah pengangguran karena seseorang secara sukarela tidak mau bekerja. Yang ketujuh, pengangguran teknologi adalah pengangguran karena adanya pergantian tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Dan yang kedelapan atau terakhir, pengangguran siklus atau konjungtur adalah pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian di suatu negara atau terjadi resesi atau kelesuan ekonomi. Nah, pengangguran kan merupakan suatu masalah ya teman-teman bagi suatu negara. Bagaimana sih cara mengatasinya? Ada beberapa cara untuk mengatasi pengangguran, antara lain yang pertama, memperluas kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja baru baik di bidang pertanian, industri, perdagangan maupun bidang jasa. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan sehingga para lulusan sudah siap pakai untuk menjadi tenaga kerja yang terampil. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan memberikan pendidikan keterampilan melalui pendidikan formal dan non-formal. Yang keempat, memberikan kesempatan kerja ke luar negeri melalui penyaluran tenaga kerja Indonesia. Yang kelima, mendorong tumbuh berkembangnya usaha-usaha atau industri rumah tangga. Yang keenam, memberikan peranan KB atau keluarga berencana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.
Kemudian berdasarkan sebab-sebab terjadinya pengangguran, maka cara mengatasinya dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, jenis pengangguran ketidakcakapan. Cara mengatasinya yaitu memberikan keterampilan yang sesuai dengan kondisi fisiknya. Yang kedua, pengangguran musiman. Dapat diatasi dengan cara pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja dan melatih seseorang pada masa menunggu musim tertentu. Yang ketiga, jenis pengangguran friksional. Mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang keempat, jenis upah terlalu tinggi. Caranya yaitu memberikan pemahaman tentang kondisi ekonomi suatu usaha atau perusahaan. Yang kelima, jenis pengangguran struktural. Cara mengatasinya yaitu memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan. Yang keenam, jenis pengangguran teknologi. Cara mengatasinya meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja agar memiliki pengetahuan sesuai dengan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, jenis pengangguran siklus atau konjungtur. Cara mengatasinya dengan cara peningkatan daya beli masyarakat, mengadakan proyek umum seperti membangun jalan, jembatan, irigasi, dan sebagainya. Kemudian kita akan membahas mengenai dampak pengangguran terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Dampak pengangguran terhadap kegiatan ekonomi masyarakat yaitu yang pertama, kegiatan produksi terhambat. Yang kedua, kegiatan distribusi kurang lancar. Dan yang ketiga, kegiatan konsumsi berkurang. Secara lebih rinci, dampak pengangguran dapat diuraikan sebagai berikut. Dampak pengangguran dari segi ekonomi. Yang pertama, PDB atau produk domestik bruto mengalami penurunan. Yang kedua, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menurun. Yang ketiga, menghambat investasi usaha. Yang keempat, daya beli masyarakat akan barang dan jasa mengalami penurunan. Yang kelima, menimbulkan kelusuan usaha atau terjadinya resesi ekonomi. Kemudian yang kedua, dampak pengangguran dari segi sosial. Yang pertama yaitu perasaan rendah diri atau hilang atau turunnya kepercayaan diri. Yang kedua, gangguan keamanan masyarakat. Yang ketiga, biaya sosial tinggi. Dan yang keempat, keretakan rumah tangga. Secara garis besar, masalah ketenagakerjaan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang besar dan kesempatan kerja yang minim. Yang kedua, kualitas tenaga kerja relatif rendah. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Yang keempat, kesempatan kerja masih terbatas. Yang kelima, meningkatnya pengangguran atau adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketujuh, rendahnya kesejahteraan tenaga kerja. Dan yang terakhir, tenaga kerja mendapatkan perlakuan yang kurang baik sebagai TKI atau TKW di luar negeri. Nah, itulah teman-teman penjelasan mengenai materi ketenaga kerjaan. Jangan lupa juga ya untuk tonton, like, dan subscribe video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.